Ade Armando di dalam channel YouTube-nya menyarankan kepada partai PDIP Perjuangan untuk tidak arogan, karena meskipun partai ini partai pemenang pemilu dengan perolehan suara 20% di parlemen dan memiliki presiden dari kadernya, tetapi partai ini bukanlah partai mayoritas gitu ya, suaranya tidak mayoritas. Nah, kekhawatiran dari Ade Armando disampaikan di channel YouTube-nya bahwa PDIP terkesan arogan terhadap, khususnya terhadap PSI, dengan sekjennya tidak menyebutkan bahwa PSI lah yang pertama yang mendukung Ganjar Pranowo. Dan tentu saja kekhawatiran ini karenakan Ganjar akan menghadapi koalisi Golkar, Prabowo. Hal ini akan tentu saja akan membuat penambahan suara terhadap Ganjar, dan dukungan terhadap Ganjar bisa saja berkurang. Ade Armando sebagai seorang komunikator, sebagai seorang ahli komunikasi, sebagai seorang aktivis sosial, tentu memiliki sense krisis gitu ya, melihat persoalan ini. Tentu saja saran dari manapun tentu memiliki, asalkan punya data dan logika, tentu ini punya alasan yang kuat. Ya, Ganjar sebagai kader yang menang, bahkan berada di posisi atas elektabilitas dalam survei, ya harus hati-hati juga, karena ketika yang menurut Ade Armando bahwa PDI terkesan jual mahal, ingin mendikte partai yang lain gitu, ini sebagai yang mengkhawatirkan gitu kan, karena relasi kekuasaan itu adalah terbagi-bagi gitu kan, harus saling tidak mungkin terpusat seperti zaman otoriter Orde Baru dulu gitu. Tapi tentu saja ini bukan persoalan otoriter. Nah, pada sisi ini memang partai PDIP sebagai partai pemenang pemilu memiliki kepercayaan diri, sebagai partai yang sangat menjunjung tinggi ideologi, juga yang percaya diri karena memiliki sekolah pendidikan politik gitu lah ya. Ya, inilah sesuatu yang harus ditunjukkan dari PDIP gitu kan. Kepercayaan diri, mendidik kader. Nah, tentu saja sikap seperti ini ditanggapi oleh partai lain sebagai sesuatu yang jual mahal. Nah, ini persoalan komunikasi politik saja memang, tetapi kekhawatiran dari beberapa orang mengenai sikap PDIP yang seperti mendikte ini juga menjadi sesuatu yang menjadi catatan gitu kan. Karena apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando ini juga sesuatu yang logis juga. Karena persoalan demokrasi itu adalah persoalan tentang pemilihan gitu kan, dukungan gitu kan. Siapa yang mendukung, siapa yang didukung lebih banyak, dia akan menjadi pemenang gitu kan. Meskipun secara mentalitas partai PDIP ini siap menang, siap kalah, siap menjadi pemenang, siap untuk menjadi oposisi, meskipun 10 tahun dulu di zaman melawan SBY. Jadi selama Bu Megawati menjelaskan tidak perlu takut kalah atau menang, ini sebagai suatu pendidikan juga, pendidikan terhadap kader partai gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin kalau kita berspekulasi partai PDIP bisa menang lagi, hat-trick gitu kan. Partai pemenang pemilu, presidennya dari kadernya, bisa saja. Tetapi memang menurut Ade Armando ya suaranya
tidak akan naik lagi, misalnya 20% saja gitu, belum menjadi suara mayoritas. Nah, ini kita moderat saja ya, moderat untuk melihat suatu saran, suatu kegelisahan gitu kan. Tapi kita selalu melihat bahwa kepercayaan diri dari partai ini mungkin bagian dari sisi pendidikan politik gitu kan. Karena politik itu bukan hanya soal kerjasama, relasi, satu untung dan menguntungkan yang lain. Ini adalah persoalan mengenai integritas gitu kan. Bukan hanya soal politik transaksional, berbagi kekuasaan saja gitu kan. Ya begitulah, ini sesuatu yang pada satu sisi ini dianggap arogan, tapi pada satu sisi yang lain dianggap sebagai ya kepercayaan diri sebagai partai yang sudah mengkader, melakukan pengkaderan, yang memiliki sisi ideologis, yang tegak lurus terhadap NKRI gitu kan ya. Itu sebagai sesuatu yang bagian dari, saya tafsirkan ya PDIP seperti itu. Ya pada sisi yang lain ya memang ada sisi mungkin dianggap sebagai arogansi, misal oleh Ade Armando, mungkin oleh Partai Golkar yang itu dianggap seperti mau menentukan, mendikte lah seperti itu. Ya inilah dinamika politik. Ada satu sisi ada politik yang bersifat transaksional, tapi ada juga yang suatu perjalanan politik yang ingin percaya diri, yang ingin tidak mau didikte orang-orang lain. Dan ini sesuatu yang sangat penting kita lihat bagaimana kelanjutannya. Terima kasih.